Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 14 Juni 2023 tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Pontas Lumban Tobing adalah Raja Batak pertama yang masuk menjadi Kristen pada masa pelayanan misionaris Pendeta Dr. Ingwer Ludwig Nommensen di tanah Batak. Keputusan Raja Pontas Lumban Tobing menjadi Kristen atau pengikut Kristus bukanlah tanpa risiko, di mana dia harus dengan rela meninggalkan rumahnya, bukan karena dia pergi sendiri, tapi juga karena diusir oleh orang tuanya dari kampungnya, karena dia memilih dibaptis menjadi Kristen. Atas keputusannya menjadi Kristen, orang tuanya mengusir dia dari kampung halamannya. Namun kemudian dia ditampung oleh Nommensen di Huta Damai di Sydney Huta. Saudara-saudari, setiap keputusan haruslah berani menerima konsekuensi atau risiko atas keputusan tersebut. Demikian halnya dalam beriman. Memutuskan menjadi pengikut Kristus haruslah dengan berani untuk meninggalkan dunia dan segala keinginannya. Ketika disebutkan meninggalkan rumah, meninggalkan saudara laki-laki, perempuan, meninggalkan bapak dan ibu, anak-anak atau ladang, itu bukan berarti menjadi Kristen keluarga tidak perlu. Menjadi Kristen menghormati orang tua tidak perlu. Menjadi Kristen menyayangi sanak saudara menjadi tidak perlu. Tentu pemahaman itu terlalu dangkal. Tapi ayat ini mau menegaskan, ketika kita memutuskan menjadi pengikut Kristus, maka kita harus membuat iman kita kepada Kristus jauh lebih utama dan lebih berharga dari segala apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada satu hal pun yang membuat kita akhirnya meninggalkan itu karena dia lebih berharga dari segala sesuatu. Dan ini perlu disimak dengan seksama, karena ada sebagian orang muda memahami ini secara dangkal. Akhirnya mereka pergi meninggalkan orang tuanya, tidak menghormati ayah dan ibunya, hanya karena sudah memilih menjadi seorang Kristen dengan aliran tertentu. Orang tuanya juga sudah Kristen, tapi karena dia masuk ke dalam ajaran tertentu yang juga menjadi cabang kekristenan, dia meninggalkan, bahkan tidak menghargai orang tuanya. Tentu ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam firman-Nya dia tegas mengajar supaya setiap kita menghormati orang tua. Itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Maka sekali lagi tujuan dari nats ini adalah supaya kita membuat iman kepada Kristus prioritas dari segala sesuatu. Itu lebih berharga dari segala sesuatu dibandingkan apapun. Ketika kita menempatkan iman yang demikian, maka Tuhan akan memberikan kita 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal dari apa yang kita hilang atau kehilangan akan segala sesuatu karena iman kepada Kristus. Maka itu sebabnya disebut dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Sebab carilah dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah yang menjadi inti dari ayat hari ini. Mari mengimani Yesus. Dia adalah harta yang sesungguhnya, harta yang paling berharga dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Marilah arahkan hati dan pikiranmu untuk mengikut Yesus, sehingga kita menjadi pengikut yang setia. Jangan lagi ragu mengikuti Yesus, karena upah yang akan kita terima jauh lebih berharga daripada yang kita harapkan atau yang kita bayangkan di dalam dunia ini dan dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sering kami oleh dunia ini dan segala keinginannya dan ikatan-ikatan dunia ini membuat kami melupakan Engkau, menomorduakan Engkau. Tapi firman-Mu mengingatkan kami pada pagi hari ini. Bimbinglah kami supaya iman kami kepadamu melebihi segala sesuatu. Karena kami percaya Engkau adalah harta yang sesungguhnya, harta yang paling berharga dari segala sesuatu yang ada di dunia kini dan kelak sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.